Gimana? Ruba udah kayak penyanyi profesional belum nih? Jadi malu. Hari ini di rumah Ruba lagi hujan deras. Tuh, dengar tidak? Suara bunyi petir. Kencang sekali ya. Bikin Ruba jadi kaget nih. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak dari mana sih asalnya air hujan itu? Apa bedanya ya dengan air yang biasa kita minum? Nah, kali ini kita akan belajar tentang AIR, air. Jadi teman-teman, seperti manfaat air, sifat-sifat air, dan Ruba juga akan menjelaskan sedikit tentang terjadinya air hujan. Jadi teman-teman, air itu mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan makhluk hidup. Karena air merupakan sumber kehidupan dan tanda-tanda dari kehidupan. Jadi nih teman-teman, jika tidak ada air, maka makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya nanti akan mati. Teman-teman Ruba, tahu tidak apa saja ya manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Iya, untuk kita minum. Ya, benar. Ya benar teman-teman, kalian hebat banget. Seperti udara yang kita butuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bernafas, begitu juga dengan air. Air dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk diminum. Tumbuhan juga butuh untuk menyerap air dari akar-akarnya loh. Terus kira-kira apa lagi manfaat air ya teman-teman? Untuk teman-teman mandi. Ya, benar. Itu adalah manfaat air untuk kebersihan. Seperti apa ya? Mandi, mengepel, mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain-lain sebagainya. Selain mempunyai manfaat, air juga mempunyai beberapa sifat loh. Teman-teman tahu tidak? Apa? Sabar, berani, jujur. Itu mah sifat-sifatnya Ruba. Sifat-sifatnya manusia. Kalau sifat-sifatnya air itu salah satunya adalah dapat berubah wujud. Karena wujud air yang cair, jika kita taruh di dalam freezer atau di dalam kulkas, bisa berubah menjadi padat atau es batu. Atau jika kita memanaskan air, maka ketika mendidih, airnya akan menguap tuh dan akan berubah wujud menjadi gas. Sifat air yang lain adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, seperti air terjun gitu loh. Lalu ada juga sifat air yang menempati ruang. Karena air dapat dengan mudah berubah bentuk sesuai dengan wadah yang menampungnya. Misalkan nih, kita menaruhnya di dalam botol, maka bentuk air akan seperti botol. Kalau kita menaruhnya di dalam mangkok, maka air bentuknya akan seperti mangkok teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman Ruba tentang sifat-sifat air. Aku butuh air, kamu juga butuh air. Air itu penting untuk kita. Tumbuhan butuh air, hewan juga butuh air. Air itu penting untuk hidup. Air bisa untuk diminum dan air bisa untuk mencuci. Air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Air bisa mencair dan juga air bisa membeku di kulkas. Air sangat bermanfaat bagi kita semua. Aku butuh air, kamu juga butuh air.
tadi Ruba mau jelasin juga tentang bagaimana terjadinya air hujan ya. Bagaimana kalau kita memanggil Mugel? Mugel akan membantu Ruba menjelaskannya. Ayo kita panggil. Hai Mugel. Halo Ruba, ada yang bisa Mugel bantu? Jadi begini Mugel, teman-teman Ruba ingin mengetahui bagaimana hujan itu bisa terjadi. Kira-kira dari mana ya asalnya air hujan? Apakah Mugel bisa bantu Ruba? Oh, tentu saja Ruba. Jadi, air yang terdapat pada laut, sungai, atau danau akan mengalami penguapan. Hal itu karena panasnya sinar matahari yang membuat air menguap ke atas dan berkumpul dengan udara. Lalu terjadi perubahan suhu yang tinggi di udara dan mengubah uap air menjadi embun di udara. Dan embun berkumpul membentuk awan yang mengandung air yang sangat banyak. Air yang terdapat pada awan akan jatuh ke bumi sebagai air hujan. Hal itu karena air yang ditampung oleh awan sudah tidak muat lagi. Air hujan yang jatuh ke bumi ada juga yang jatuh ke laut, ke sungai, danau, atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Seperti itu teman-teman Ruba, penjelasan mengenai bagaimana terjadinya air hujan. Oh gitu ya Mugel. Wah, oke. Terima kasih ya Mugel atas informasinya. Oke Ruba, sama-sama. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian udah paham kan tentang kegunaan air, sifat-sifat air? Terus kita juga belajar kan tentang proses terjadinya air hujan. Ternyata semua makhluk hidup, baik aku, kamu, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup ternyata membutuhkan air. Jadi kalian harus menghemat air. Seperti itu teman-teman Ruba. Kalau gitu Ruba mau hemat air juga, mau bilang sama teman-teman Ruba yang lain supaya menghemat air di rumah. Airnya jangan boros-boros, jangan dibuang-buang. Nah teman-teman, nanti kita juga akan melakukan sebuah eksperimen loh. Kalian penasaran gak nih? Kalau penasaran jangan lupa nonton next episodenya Rumah Belajar Anak sama aku si Biru dan si Imut ini. Kalau gitu sampai di sini dulu belajarnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Oke deh teman-teman Ruba, sampai di sini dulu. Dah, bye-bye.